Pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Jadi sebenarnya dalam memutuskan untuk membeli sesuatu, konsumen itu melakukan bukan langsung membeli, bukan langsung memutuskan untuk membeli, tetapi masih memerlukan mengolah informasi yang diterima, kemudian mempersepsikan apa yang disampaikan atau stimulus-stimulus yang diterima terhadap suatu produk, baru dia memutuskan membeli atau tidak. Persepsi mempunyai implikasi strategi bagi para pemasar karena para konsumen mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan daripada atas dasar realistis yang objektif. Menurut Schiffman dan Kanuk 2007, realitas bagi seseorang semata-mata merupakan persepsi bagi orang itu mengenai apa yang ada di luar sana. Individu bertindak dan bereaksi berdasarkan persepsi mereka dan bukan berdasarkan realitas yang objektif. Karena individu membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan apa yang mereka rasakan sebagai realitas, maka para pemasar perlu sekali memahami gagasan persepsi secara keseluruhan dan berbagai konsep yang berhubungan dengannya, sehingga mereka dapat lebih mudah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Jadi ketika kita membeli sesuatu, ketika kita ditawarkan barang atau kita ditawari suatu produk dan jasa, apakah kalian langsung membeli produk tersebut sebelum kalian merasakan? Makanya kenapa ketika kita membeli skincare karena ada testernya. Setelah merasakan, oh iya ternyata body lotionnya mudah meresap di kulit. Mudah meresapnya itu dalam jangka waktu yang lama atau enggak? Ketika diaplikasikan ke tangan itu langsung meresap enggak? Nah, dari yang kalian rasakan, dari tester-tester yang kalian rasakan, akhirnya stimulus itu atau persepsi itulah yang mempengaruhi kalian membeli atau tidak suatu produk. Pengolahan informasi dan persepsi. Informasi yang masuk akan diterima dan dimasukkan ke dalam memori untuk disaring oleh konsumen melalui persepsi atas suatu produk dan jasa. Maka rangsangan ini diberikan melalui proses informasi berupa gambaran produk atau jasa. Bila menarik minat konsumen, maka akan diperhatikan, tetapi bila tidak menarik, maka konsumen akan ke tahap pemahaman lalu penerimaan dan retensi. Stimulus merupakan apa yang didengar, yang dilihat, dan yang dicium oleh indera. Stimulus tidak semua dapat diingat dan disimpan karena keterbatasan kognitif konsumen dalam proses pengolahan informasi. Keragaman produk promosi merupakan bentuk stimulus yang dipersepsikan konsumen dalam proses mengenali, memilih, mengatur, dan menafsirkan kebutuhan, nilai-nilai, dan harapan, menurut Schiffman dan Kanuk tahun 2007. Nah, ada gambaran pengolahan informasi produk oleh konsumen. Jadi di sini ada stimulus, terus menerima pemaparan informasi. Pemaparan tersebut pada akhirnya diperhatikan oleh konsumen. Setelah diperhatikan, dipahami lebih lanjut. Apabila mereka sudah paham, diputuskan penerimaan dan retensi. Perhatian, pemahaman, penerimaan ini masuk ke dalam memori konsumen. Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya kita pernah membahas ini, pembahasan lebih detailnya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di sini kita hubungkan dengan pengolahan informasi. Tahapan pengolahan informasi yang pertama adalah pemaparan. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Stimulus adalah suatu rangsangan yang datang dari pemasar yang disampaikan kepada konsumen melalui toko, iklan, majalah, TV, dan lain-lain. Stimulus akan mendatangkan sensasi ke salah satu panca indera konsumen. Jadi pemaparan adalah proses pemberian informasi oleh pemasar atau kegiatan untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Stimulus itu sendiri adalah rangsangan. Rangsangan bisa berbentuk iklan di TV, iklan di majalah,
Bisa juga berbentuk percakapan-percakapan atau informasi yang disampaikan langsung di toko oleh pemasar. Nah, stimulus ini nantinya akan mempengaruhi sensasi. Sensasi itu apa? Sensasi adalah respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang. Sensasi dipengaruhi oleh ambang absolut atau the absolute threshold, yaitu jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan seorang konsumen agar dia merasakan sensasi. Dan yang kedua yaitu ambang perbedaan, just noticeable difference threshold. Ambang perbedaan ini biasanya disebut dengan GND, just noticeable difference threshold, yaitu batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Oke, kita bahas satu persatu ya. Tentang sensasi, sensasi sudah jelas ya, respon langsung. Respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap rangsangan yang diterima. Nah, sensasi ini dipengaruhi oleh ambang absolut. Apa itu ambang absolut? Jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan seorang konsumen agar dia merasakan sensasi. Ambang absolut di sini contohnya, misalnya Lukman bisa membaca iklan di baliho dengan ukuran 1 meter pada jarak 2 meter. Sedangkan Sri Wahyuni bisa membaca iklan di baliho dengan ukuran 1 meter dari jarak 3 meter. Nah, itu namanya ambang absolut, jumlah minimum intensitas masing-masing konsumen yang diperlukan oleh masing-masing konsumen untuk dapat merasakan sensasi. Yang kedua, ambang perbedaan atau just noticeable difference threshold, yaitu batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Contohnya, misalnya harga mobil, kalian mempromosikan harga mobil turun 5 juta dengan harga BBM turun 1.000. Kalian akan lebih cepat merespon yang mana? Harga mobil turun 5 juta atau harga BBM yang turun 1.000 per liter? Bensin. Harga? BBM. Harga BBM, Bu. BBM. Karena apa? Inilah yang disebut dengan ambang perbedaan atau just noticeable difference, yaitu batas terkecil. Batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Sebagai seorang pemasar, kalian harus memahami keduanya, antara ambang absolut dan ambang perbedaan. Kalau kalian bisa memahami kedua ambang absolut dan ambang perbedaan ini, maka produk-produk yang akan kalian tawarkan atau pemaparan-pemaparan yang akan kalian sampaikan terhadap konsumen akan mendapatkan respon atau akan mendapatkan perhatian. Contohnya itu tadi. Untuk mengatur bagaimana seorang konsumen bisa melihat promosi di baliho dengan ukuran 1 meter, kalian ambil rata-ratanya. Misal Lukman bisa melihat dalam jarak 2 meter, Sri Wahyuni bisa melihat dalam jarak 3 meter, berarti kalian harus memperhitungkan ambang absolutnya di jarak berapa. Agar semua orang bisa melihat atau merespon iklan yang kalian pasang, baliho yang kalian pasang. Jarak 2 meter. Jarak 2 meter. Lukman bisa melihat iklan di baliho dalam jarak 2 meter. Sri Wahyuni sama-sama nih baliho yang dilihat. Misalnya baliho promosi iklan apa. Dalam jarak 2 meter Lukman udah bisa lihat, udah bisa respon itu ada iklan. Sedangkan Sri Wahyuni di jarak 3 meter. Berarti agar baliho tersebut bisa mendapatkan respon yang sama dan cepat untuk masing-masing orang, berarti
Jarak yang diperlukan berapa? 2 meter. 2 meter. Jadi jumlah minimum intensitas. Karena jumlah minimumnya 2 meter, berarti yang sekiranya kalian harus bisa membuat kira-kira iklan kalian sekiranya dalam jarak 2 meter orang sudah bisa lihat. Dilihat dari rata-rata orang yang melihat. Sedangkan ambang perbedaan yaitu batas perbedaan terkecil yang dapat dirasakan antara dua stimulus yang mirip. Itu tadi, ketika kalian memberikan penurunan harga terhadap barang-barang yang sifatnya konsumtif, misalnya harga sembako, penurunan harga sembako atau diskon harga sembako dengan diskon harga baju, yang cukup mendapatkan respon paling cepat yang mana? Sembako. Sembako. Jadi kalau kalian berjualan harus bisa memahami ambang absolut dan ambang perbedaan masing-masing konsumen agar pemaparan atau informasi yang disampaikan bisa diterima oleh seluruh konsumen. Next, setelah pemaparan ada perhatian. Suatu proses di mana konsumen menerima stimulus dari produsen, konsumen akan menyeleksi atas informasi mana yang akan diperhatikan dan akan diproses lebih lanjut. Proses seperti ini disebut dengan perceptual selection. Kemarin kan ada perceptual selection, ada perceptual organization. Ada perhatian yang tidak disengaja, ada perhatian disengaja. Contoh kemarin perhatian tidak disengaja apa? Contoh kemarin perhatian tidak disengaja. Apa, Lukman? Kamu kan nggak nyatet, biasanya ingatannya kuat. Apa? Kalau dipancing itu biasanya ingat, Bu. Perhatian tidak disengaja. Siti Nur Hasanah. Duh. Oh ya. Siti Nur Hasanah. Kemarin contoh perhatian tidak disengaja apa, Siti? Kayak pergi ke pasar pagi itu tiba-tiba aja ada yang jual antena. Nah, tiba-tiba kita diberi penawaran kan ingin tahu fungsi dari antena itu. Seperti itu, Bu. Ya, benar. Udah ingat kau, Lukman? Ini kenapa banyak yang off cam sih? Injilia kenapa off cam? Enggak, Bu, enggak off cam, mungkin sinyal. Apa, Lukman? Biasanya kita ke mall terus ada sales kayak nawari karu-karu terus kan. Ada diskon. Biasanya dulu waktu saya kecil tuh dulu kalau di Ramayana itu kan gitu, ada mas-mas SPG-nya di tengah-tengah. Diskon ini, diskon itu. Yang teriak-teriak itu namanya perhatian tidak disengaja. Karena secara tidak sengaja kita memperhatikan pemaparan atau informasi yang disampaikan oleh pemasar. Nah, proses seperti terus ada juga konsumen akan menyeleksi informasi mana yang akan diperhatikan dan tidak. Proses menyeleksi informasi inilah yang disebut dengan perceptual selection atau menyeleksi persepsi. Ada dua faktor yang mempengaruhi perceptual selection, yaitu faktor pribadi. Adalah karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri konsumen, misalnya motivasi, kebutuhan, dan harapan konsumen. Jadi, kenapa orang-orang pada akhirnya menyeleksi informasi-informasi yang disampaikan oleh pemasar? Karena adanya beberapa pengaruh. Yang pertama, faktor pribadi. Misalnya motivasi. Misal si A ingin membentuk body goals atau ingin langsing. Ketika dia memiliki motivasi ingin memiliki tubuh yang langsing, maka dia akan memperhatikan informasi apapun yang diberikan sehubungan dengan program penurunan berat badan atau produk-produk yang berhubungan dengan penurunan berat badan. Yang kedua, faktor stimulus atau faktor dari rangsangan itu sendiri.
adalah suatu faktor yang diciptakan oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen agar dapat percaya dengan produk yang ditawarkan yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Contohnya iklan dengan huruf yang jelas, iklan dengan warna yang menarik, maupun suara dari iklan terhadap suatu produk itu sendiri. Next. Ada pemahaman setelah memberikan perhatian, pemaparan, pemberian informasi. Informasi lalu diperhatikan oleh konsumen. Setelah konsumen memperhatikan informasi tersebut, maka akan masuk ke proses pemahaman. Adalah tahap di mana seorang konsumen mengumpulkan semua stimulus atau semua rangsangan atau semua informasi yang sudah diterimanya, sehingga konsumen akan memutuskan kemana dan apa yang akan dibeli agar dapat memenuhi dari kebutuhannya. Pada tahap ini disebut sebagai proses perceptual organization atau organisasi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelompokan pemahaman, ada gambar dan latar belakang, yaitu figure and ground, yaitu gambar adalah objek atau stimulus yang ditempatkan dalam suatu latar belakang. Konsumen cenderung memisahkan mana objek yang harus diperhatikan dan mana latar belakangnya. Pengelompokan. Orang akan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk kelompok atau berkaitan dengan sesuatu hal dibandingkan informasi tersebut terpisah-pisah. Yang ketiga yaitu penutupan atau closure. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang atau tidak lengkap. Contohnya ini. Nah, contoh figure and ground. Jadi ketika kalian membuat suatu logo agar mudah difahami oleh konsumen, agar informasi atau pemaparan kalian tadi mendapat perhatian, setelah itu difahami, maka kalian harus dalam membentuk pemahaman ini harus memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman konsumen. Di sini contoh figure and ground. Gambar videx ini kalau diperhatikan hanya berbentuk tulisan warna ungu sama warna orange. Apakah ada yang tersembunyi? Huruf R kecil. No. Tanda panah antara huruf E dan huruf X. Ini ada tanda panah kan? Ini namanya figure and ground. Jadi konsumen itu terkadang dalam memahami sesuatu, memahami atribut produk, itu memisahkan antara mana hal-hal yang harus diperhatikan dan mana latar belakangnya. Mereka seringkali mengabaikan bagian latar belakang. Jadi ketika kalian membuat suatu produk agar mudah dipahami oleh konsumen, harus bisa memainkan warna-warna sekiranya warna tersebut tidak terpotong atau warna tersebut tidak tertutupi dengan latar belakang. Kayak gini kan orang nggak paham nih maksudnya tanda panah apa. Kalau grouping itu pemahaman konsumen biasanya selain melihat dari atribut barangnya, melihat dari mereknya, melihat dari kesatuan komposisinya, melihat dari bentuknya, itu namanya grouping. Sedangkan pemahaman closure yaitu konsumen biasanya dengan melihat potongan dari suatu produk, dia sudah bisa memahami produk itu milik siapa. Contoh closure ini. Ini kalau ini kan gambarnya nggak lengkap. Ini berarti produknya siapa? MCD. McDonald's, ya kan? Kalian sebagai konsumen sendiri dalam memahami suatu produk, even gambarnya di sini tidak lengkap, kalian sudah hafal kan ini punya siapa? Nah, ini namanya contoh closure, yaitu konsumen akan
berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh walaupun ada bagian dari objek tersebut tidak lengkap. Jadi untuk membentuk pemahaman bagi konsumen, maka dalam membuat sesuatu atau memasarkan sesuatu, kalian harus bisa memahami ini. Figure and ground, grouping, dan closer. Kalau ini semua kalian bisa memberikan, maka produk kalian akan dengan sangat mudah difahami oleh konsumen. Ketika konsumen sudah dalam tahap pemahaman, sudah memahami produk yang kalian pasarkan, maka akan ke tahap berikutnya dalam pengolahan informasi, yaitu penerimaan. Sebentar. Ada tahap penerimaan, merupakan akibat langsung rangsangan kepada konsumen. Penerimaan konsumen terhadap stimulus melalui pemaparan, perhatian, dan pemahaman terhadap informasi produk, merek, layanan, harga, kualitas, tempat, dan produsen, di mana stimulus ini akan dicerna, dipahami, dan dimaknai. Inilah yang disebut sebagai persepsi konsumen terhadap produk tersebut atau citra atau image produk. Ketika produk kalian sudah dalam tahap pemaparan, dalam tahap perhatian, dan dalam tahap pemahaman sudah bisa mengambil hati atau sudah bisa mengambil respon dari konsumen, maka produk tersebut akan diterima. Dalam penerimaan produk inilah, ketika kita menjadi seorang pemasar, kita harus bisa membentuk citra atau image dari produk tersebut, agar produk tersebut bisa diterima dalam jangka waktu yang lama oleh konsumen. Setelah tahap penerimaan akan ada tahap retensi, yaitu suatu proses memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Jadi perhatian terhadap suatu produk, pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, ini nantinya disimpan ke dalam memori. Memori terbagi menjadi 3, yaitu memori sensori, adalah tempat penyimpanan informasi sementara yang berlangsung sangat singkat, berlangsung kurang dari 1 detik, misal aroma makanan. Yang kedua, memori jangka pendek atau short term memory, adalah tempat penyimpanan informasi untuk waktu dan memiliki kapasitas terbatas, kurang dari 30 detik, misalnya dalam penyebutan nomor handphone. Retensi yang ketiga, memori yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau long term memory, adalah tempat penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas atau bersifat permanen. Tujuan dari kita memberikan pemaparan, membentuk perhatian, membentuk pemahaman, dan penerimaan ini nantinya diharapkan pada saat tahap retensi, produk kalian bisa disimpan ke dalam memori jangka panjang atau long term memory. Contoh memori jangka panjang ya mungkin kenangan sama mantan, kan masuk memori jangka panjang. Iya, Fandi? Bisa dihapus, Bu. Oh, bisa dihapus. Iya. Kalau sakit hati dihapus. Ntar juga sebulan lagi ingat lagi. Jadi sudah bisa difahami tentang perbedaan 3 memori yang bisa dilakukan oleh konsumen atau dilakukan oleh manusia, yaitu memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Harapannya ketika tahap penerimaan, produk tersebut bisa memiliki citra dan image yang bagus, sehingga konsumen bisa menyimpan ke dalam memori jangka panjang terhadap produk yang kita keluarkan atau terhadap produk yang kita pasarkan. Proses penyimpanan informasi di long term memory melibatkan 2 kegiatan, yaitu rehearsal, adalah kegiatan mental konsumen untuk mengingat-ingat informasi yang diterimanya dan menghubungkan dengan informasi lain yang sudah tersimpan di memori. Yang kedua yaitu encoding, proses untuk menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan persepsi terhadap suatu objek, yaitu misal logo McDonald's, logo Nike.
Jadi proses penyimpanan informasi long term ini melibatkan dua kegiatan, yaitu rehearsal, yaitu proses mengingat-ingat informasi yang diberikan saat ini dengan informasi-informasi yang pernah diterima di masa-masa sebelumnya untuk mengenal suatu produk. Yang kedua yaitu encoding, yaitu dengan memahami logo. Kalian mengingat logo Coca-Cola dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang masih ingat kan logonya? Logo Nike sampai kapanpun juga ingat. Logo McDonald's sampai kapanpun ingat. Bahkan udah hilang separuh kalian tetap ingat. Itu artinya pada tahap penerimaan McDonald's sudah bisa membentuk citra atau image dari produknya sehingga bisa pada tahap retensi bisa masuk ke dalam long term memory, bisa difahami hanya dengan melihat logonya saja orang sudah tahu bahwa produk tersebut adalah produknya McDonald's. Selain McDonald's, hanya dengan melihat logo apa? Indomaret, Bu. Indomaret. Duh, yang kerja di Indomaret. Merah, kuning, biru. Itu udah, Indomaret, ya itu, Bu. Alfamart. Sekarang udah banyak produk-produk yang pakai logo untuk membentuk citra atau membentuk image. Next, mengingat kembali, retrieval, yaitu setelah konsumen menyimpan informasi di dalam long term memory, maka suatu saat ia akan memanggil kembali atau mengingat informasi tersebut untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Jadi ketika ingatan terhadap suatu produk tersebut sudah tersimpan dalam long term memory, ketika ingin membeli produk yang sama di kemudian hari, memori tersebut akan diingat lagi. Trauma-trauma apa, manfaat-manfaat apa, atau kelemahan-kelemahan apa dari produk yang sudah pernah dibeli sebelumnya untuk mengambil keputusan membeli produk yang sama di kemudian hari. Kalau kata Fandi tadi di long term memory, ingatannya sama mantan udah dihapus. Tapi trauma-traumanya dan kenangannya suatu saat akan diingat lagi kalau misalnya Fandi mau mengambil keputusan balikan atau enggak. Itu contohnya retrieval atau mengingat kembali. Oke? Sampai sini ada yang masih belum difahami tentang pengolahan informasi dan persepsi konsumen? Tahapan pengolahan informasi tadi yang pertama adalah Pemaparan. yaitu Pemaparan. Pemaparan yaitu Iya. Kegiatan yang dilakukan oleh para pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. atau menyampaikan informasi. Yang kedua itu ada perhatian. Oke, mengapa orang-orang biasanya melakukan seleksi persepsi terhadap suatu perhatian? Dipengaruhi oleh Dua faktor, Bu. Faktor Ya. pribadi dan faktor stimulus. Yang mempengaruhi dari faktor pribadi, contohnya? Faktor pribadi, contohnya bagi perempuan yang ingin melaksanakan diet untuk mendapatkan body goals-nya. Sedangkan stimulus berdasarkan iklan yang menarik perhatian. Oke, jadi faktor pribadi itu bukan perempuan ingin dari body goals-nya, tapi faktor pribadi itu bisa dipengaruhi oleh motivasi konsumen memperhatikan stimulus yang diberikan itu apa. Kalau sesuai dengan motivasi dan harapannya, maka stimulus atau rangsangan yang diberikan akan diterima. Yang ketiga, setelah perhatian ada apa, Fandi? Pemahaman, Bu. Ada pemahaman. Dalam proses pemahaman biasanya membentuk persepsi organization atau organisasi persepsi. Organisasi persepsi tadi dipengaruhi oleh figure and ground. Jadi ketika membuat gambar suatu produk atau memberikan
logo-logo suatu produk harus diperhatikan antara gambar dan latar belakangnya. Jangan sampai antara gambar dan latar belakang bisa menutupi arti dari produk itu sendiri. Yang kedua, dipengaruhi oleh Grouping. grouping, yaitu secara set atau secara grup atau secara kelompok, bahwa konsumen dalam memahami suatu produk itu dipengaruhi selain atribut produknya juga dilihat dari bentuknya, dilihat dari mereknya. Dan yang ketiga yaitu Closure, Bu. closure. Konsumen bisa memahami suatu produk, even stimulus atau informasi yang disampaikan terhadap produk tersebut ada beberapa bagian yang hilang. Contohnya logometri tadi. Yang keempat setelah tahap pemahaman apa, Siti? Penerimaan, Bu. Tahap Penerimaan. penerimaan. Yang kelima? Retensi. Retensi. Yaitu Memindahkan informasi ke memori. Memori. jangka panjang. Jangka Oke. panjang long term. Memori bersama mantan. Fandi. Memori sama mantan udah dihapus, terus diingat-ingat lagi sama Fandi untuk memutuskan balikan atau enggak. Oke. Udah jam 8, silakan on cam. Mari kita ambil absen. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Farida.